Tahun 2003 ketika Amerika melakukan misi pembebasan Irak, mereka juga menciptakan dan melakukan penertiban di kota Irak. Tetapi banyak banget orang-orang yang melakukan penjarahan. Salah satunya museum. Barang-barang museum yang dijarah termasuk alat musik, artefak, dan lain-lain. Tetapi banyak juga orang yang lihat pelaku penjarahan tersebut bukan hanya orang Irak, tetapi ada orang yang pakai earphone dan terlihat sangat terkoordinir. Mereka menjarah dan merusak salah satu tablet paling tua di dunia, yaitu milik bangsa Sumeria. Sumeria adalah peradaban paling tua yang ada di bumi. Terus kenapa mereka jarah dan rusak tablet tersebut? Tablet orang Sumeria berisi banyak hal, termasuk kehidupan pada zaman itu. Dan di tablet tersebut juga berisi cerita mengenai Tuhan atau dewanya orang Sumeria. Mungkin orang tadi yang pakai earphone dan sangat terkoordinir sengaja ngejarah atau ngerusak tablet tersebut supaya orang-orang di seluruh dunia tidak tahu isi dari tablet tersebut. Tetapi ada seorang yang bernama Zecharia Sitchin. Dia udah terjemahin banyak tablet Sumeria yang mengandung cerita mengenai Tuhannya peradaban Sumeria itu, yang bernama Anunnaki. Di video ini gue akan menceritakan mengenai Anunnaki dari terjemahan Zecharia Sitchin. Gue akan menceritakan kisah ini mungkin singkat dan intinya aja, karena cerita aslinya itu panjangnya bukan main. Nah, di galaksi kita jauh di sana ada sebuah planet yang bernama planet Nibiru. Di planet Nibiru itu tinggal ras yang bernama Anunnaki. Anunnaki ini sangat berkembang dan sangat powerful. Mungkin di mata manusia mereka menganggapnya ini udah kayak Tuhan atau dewanya mereka. Sayangnya di planet Nibiru ini udah mau kiamat. Di langitnya itu udah ada retakan gede. Sebetulnya bisa aja nutupin retakan tersebut, tapi menggunakan serpihan emas. Meskipun Anunnaki punya teknologi yang sangat canggih, tetapi sumber dayanya itu dikit banget. Misalkan kayak emasnya itu dikit banget. Anunnaki punya seorang raja, dan karena warganya itu udah kesel banget sama rajanya nggak bisa nanggulangin retakan tersebut, akhirnya terjadi kudeta dan kerusuhan. Raja Anunnaki punya anak yang bernama Alalu. Alalu bunuh bapaknya sendiri demi tahta untuk memerintah planet Nibiru. Selain Alalu, raja tersebut punya anak yang lain bernama Anu. Anu adalah pewaris tahta yang sah untuk memerintah planet Nibiru. Anu mengajak duel Alalu. Akhirnya Alalu kalah. Dan sebelum mau dikasih hukuman oleh Anu, Alalu kabur dengan pesawat Anunnaki ke planet yang lain. Raja planet Nibiru yang baru, Raja Anu, berpikir bahwa Anunnaki harus ekspansi ke planet yang lain untuk mencari emas dan menambal retakan di Nibiru. Alalu sampai di sebuah planet yang bernama planet Kai, yang kita sebut planet Bumi. Di planet Bumi dia ketemu banyak banget sumber daya yang melimpah dan binatang yang sangat beragam, spesiesnya beragam, hutan lautnya itu semua melimpah. Dan Alalu menemukan emas yang sangat melimpah. Alalu akhirnya berpikir bahwa gua harus balik ke planet Nibiru dan kasih tahu ke Raja Anu bahwa di planet Kai banyak emas. Raja Anu akhirnya memaafkan Alalu karena penemuan Alalu di planet Kai bisa menyelamatkan planet Nibiru dengan menggunakan emas di planet Bumi untuk menutup retakan di planet Nibiru. Anunnaki akhirnya ekspansi ke planet Bumi untuk mengambil emas yang ada untuk dibawa ke planet Nibiru. Raja Anu membagi wilayah di bumi yang disebut Mesopotamia dan membangun kota yang bernama Eridu. Raja Anu punya anak yang paling tua bernama Enki. Enki ini ditugaskan untuk memimpin kota Eridu, sedangkan Raja Anu balik ke Nibiru untuk memerintah di planet Nibiru. Sewaktu mengekstrak emas, Anunnaki menggunakan budak yang bernama makhluk Ijiji. Ijiji ini punya kepala yang lonjong panjang ke atas. Dan di bumi beberapa waktu kemarin ini ketemu artefak, dibilang artefak juga bukan ya, ketemu tengkorak yang punya
kepalanya itu panjang. Kepalanya panjang, tengkorak itu panjang-panjang semua. Dan mungkin ada orang yang bilang, ini mah dari budaya-budaya untuk ngiketin kepala dari bayi sampai yang gede, nanti mah juga dilepas. Tetapi di tengkorak tersebut nggak punya sagital. Jahitan sagital itu nggak ada. Di dalam tengkorak itu ada kayak retakan-retakan yang disebut jahitan sagital, dan itu tercipta ketika masih, kalau nggak salah masih di dalam bayi ya, masih di dalam perut, masih di dalam rahim, itu tercipta dari sana. Dan kalau misalkan udah makin gede, sagitalnya itu udah mulai nutup, tapi masih kelihatan masih ada tipis-tipis lah, ada garis tipis-tipis, kita masih bisa lihat. Sedangkan tengkorak yang ketemu itu jahitan sagitalnya itu gak ada. Nah itu makhluk apa? Mungkin aja Ijiji budaknya si Anunnaki itu, ya kan? Bisa aja. Anunnaki mendapatkan budak Ijiji ini ketika dulu mereka berperang di planet yang lain melawan Ijiji. Akhirnya makhluk Ijiji kalah dan ditangkap, dijadikan budak untuk mengekstrak emas yang ada di bumi. Sampai suatu hari makhluk Ijiji udah gak tahan diperbudak oleh Anunnaki, dan akhirnya mereka melakukan kerusuhan dan akhirnya ngebuat kota Eridu itu hancur banget, dan ngebuat tambang emas yang ada di bumi itu juga kolaps. Anunnaki akhirnya berpikir, udahlah, daripada pakai si Ijiji lagi, dan mereka sebetulnya udah nolong banget nih, udah nolong tarik emas yang banyak dari bumi untuk dikirim ke Nibiru. Akhirnya mereka bersepakat untuk nggak pakai makhluk Ijiji lagi, dan mereka berpikir untuk menciptakan satu ras yang baru untuk diperbudak. Akhirnya mereka berpikir untuk menciptakan satu ras yang bisa bekerja dan bisa belajar, tetapi kekuatannya itu lebih lemah daripada makhluk Ijiji. Dari kekuatan dan ukuran, itunya lebih lemah. Bagian ini paling seru nih, karena Anunnaki menggunakan teknologi mereka untuk menciptakan ras yang baru. Anunnaki mencari primata betina, dan mereka menggunakan teknologi Anunnaki dengan memasukkan esensi dari Anunnaki pria ke primata betina. Akhirnya gagal, muncul Cyclops, monster-monster, makhluk yang berkepala dua, pokoknya yang nggak bisa bekerja dan pemikirannya jauh lebih rendah, suka buat kerusuhan dan lain-lain. Kemudian Anunnaki berpikir, mereka mencoba menggunakan wanita Anunnaki, dimasukkan esensi dari primata jantan. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya muncul manusia yang pertama. Mereka beri nama Adamu. Adamu badannya itu lebih kecil daripada Anunnaki, tetapi mempunyai karakteristik yang sama seperti Anunnaki. Anunnaki juga mengandung wanita yang diberi nama Hiva, diperlukan untuk prokreasi manusia. Setelah berabad-abad setelah kelahiran Adamu dan Hiva, manusia itu udah mulai banyaklah di bumi. Dan Anunnaki senang dengan hasil progres ini karena mereka bisa nambang, bisa bercocok tanam, dan lain-lain. Karena kesenangan Anunnaki terhadap manusia, akhirnya manusia diperbolehkan ke taman yang diciptakan oleh Anunnaki yang bernama Taman Eden. Kecantikan wanita akhirnya ngebuat Anunnaki jatuh cinta terhadap manusia, meskipun pernikahan kedua ras seperti manusia dan Anunnaki itu dilarang. Tetapi Raja Eridu yang bernama Enki juga jatuh cinta kepada manusia. Akhirnya mereka menciptakan anak dari Anunnaki, Enki, dan manusia. Muncullah manusia pertama dari hasil persilangan tersebut, yang anak pertama diberi nama Arapah. Arapah menjadi anak yang sangat berbakat dan bijaksana, serta memiliki umur yang sangat panjang dari kebanyakan manusia. Karena Arapah sendiri adalah anak dari Anunnaki, tetapi dia tidak abadi.